kelompok 3 Fisika akan mensosialisasikan tentang Warga Bijak BBM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khayala Ramadhania, absen 21. Perkenalkan, nama saya Adriana Puspazoita, absen 1. Perkenalkan, saya Esther Medium Permata Marbun, absen 14. Saya Naura Bisalfa Kamala, absen 21. Saya Fatimah Samsudin, absen 16. Saya Jilenion Naila, absen 17. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kami ingin berterima kasih terlebih dahulu karena kami sudah diizinkan dan diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMA Negeri 38 Jakarta. Di sini kami ingin memberikan hasil diskusi kami mengenai sosialisasi warga bijak BBM untuk kesejahteraan keluarga bersama. Selanjutnya, mengapa kita harus menghemat? Jadi seperti Bapak dan Ibu yang sudah tahu bahwa setiap anggaran BBM yang naik, maka beban keluarga juga akan bertambah. Di situ kami melihat keresahan para keluarga semua dan kami mencoba untuk membantu mencarikan solusi, di mana kami sudah memberikan langkah-langkah sederhana yang akan dibawakan oleh rekan saya, Naura. Jadi di sini ada grafik konsumsi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumsi bensin kita secara nasional sudah mencapai 1,63 juta barel setiap harinya. Nah, sementara itu cadangan minyak kita di dalam bumi tidak bertambah, malah berkurang. Jika kita tidak mulai bijak dari sekarang, kami khawatir energi ini akan jadi sangat mahal atau bahkan habis saat nanti kita dewasa. Selanjutnya ada 3 manfaat utama untuk kita berhemat. Yang pertama ada dari faktor ekonomi, yaitu bisa dengan mengurangi pengeluaran bulanan dan menambah tabungan keluarga, atau uangnya tuh bisa dipakai untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Yang kedua ada dari segi lingkungan. Ini bisa menurunkan emisi gas buang dan polusi udara untuk udara lebih sehat. Yang ketiga ada ketahanan. Kita membantu negara agar tidak terus-menerus bergantung pada impor minyak luar negeri. Oke, setelah Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui manfaatnya, maka kita akan lanjut ke cara teknik mengemudi cerdas dengan yang kita sebut dengan eco driving. Jadi langkah pertama yaitu kecepatan harus stabil. Pertahankan di kisaran sekitar 60 sampai 80 km per jam. Nah, di kecepatan tersebut itu adalah sweet spot atau titik yang paling ideal untuk menghemat bahan bakar minyak. Nah, lalu yang kedua, hindari akselerasi agresif. Jadi dalam menginjak pedal gas, jangan terlalu terburu-buru. Jadi harus perlahan-lahan, bertahap supaya BBM tidak boros. Jadi dikeluarkannya secara bertahap, nggak langsung banyak keluarnya. Lalu yang ketiga itu matikan saat berhenti. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian lagi istirahat, jadi kalau misalnya lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa matiin dulu mesinnya, mobilnya. Kenapa? Karena kalau misalnya mesin mobil atau motor itu lebih dari 1 menit, bisa membuang bensin secara sia-sia. Nah, perawatan kendaraan juga perlu dilakukan karena mesin yang bagus bisa memanfaatkan bahan bakar secara maksimal. Yang pertama yaitu tune up mesin, servis rutin selama 3-6 bulan sekali supaya pembakaran sempurna. Filter udara kotor membuat BBM 10% lebih boros. Jadi ibarat kita lagi lari tapi kita pakai masker yang tebal. Jadi anggapannya kita jadi pengap dan mos-mosan. Sama kayak mesin. Jadi kalau filter yang kotor, dia bakalan butuh kerja berat atau tenaga ekstra
yaitu dari bensinnya. Jadi bensin konsumsinya lebih boros. Yang kedua yaitu tekanan ban. Ban yang kurang angin meningkatkan hambatan jalan. Pastikan tekanan sesuai spesifikasi untuk hemat BBM hingga 3%. Nah, jadi kalau bannya kempes, maka tarikan mesinnya bakal jadi berat, sehingga BBM juga bakal jadi boros. Next. Selanjutnya ada rencanakan perjalanan Anda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu pasti tahu kan kalau misalnya lagi jam-jam pulang kantor itu pasti macet banget. Nah, di sela-sela macet itu kan kita pasti berhenti ya. Kalau berhenti itu ternyata bensinnya juga ikut jalan Bapak Ibu. Nah, caranya hemat si bensin tersebut itu kita bisa sebelum berangkat kita melihat ke Google Maps dulu. Jadi begitu kita lihat ada yang garis-garis merahnya itu, kita cari ke jalan yang alternatif biar lebih menghemat bensin dan juga waktu. Karena kalau mesin kendaraannya nyala sampai berapa lama itu tetap menghabiskan bensin. Terus Bapak dan Ibu, sekolah kami SMA 38 Jakarta itu dekat sama stasiun Universitas Indonesia Pancasila, maaf, Universitas Pancasila, sama dekat ke Universitas Stasiun Lenteng Agung. Nah, dari situ kami membuktikan bahwa naik kereta ataupun kita naik transportasi umum itu jauh lebih rileks juga hemat. Itu juga selain hemat bensin, kita juga kayak badannya tuh kayak nggak gampang capek kalau misalnya kita nyetir terus kayak macet, itu kan badan juga ikut capek ya gitu. Terus bisa dilihat di sini angkanya kalau misalnya anggaran yang kita keluarkan per bulannya kalau misalnya untuk di mobil pribadi sendiri itu ada 2,5 juta, sementara di motor pribadi itu ada 800.000, dan untuk transportasi umum itu jauh lebih terjangkau yaitu 350.000. Bapak dan Ibu bayangkan kalau misalnya selisih tersebut digunakan untuk anggaran kebutuhan rumah lainnya, itu akan jauh lebih bagus gitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita mulai dari diri sendiri. Seperti kata kutipan yang di layar, setiap tetes BBM yang kita hemat hari ini adalah investasi untuk masa depan anak cucu yang lebih bersih dan sejahtera. Kami ingin nanti saat kami udah dewasa, kami masih bisa menikmati energi ini. Dan Bapak Ibu bisa tetap tenang dengan keuangan keluarga yang stabil. Perubahan besar dimulai dari cara kita memutar gas motor besok pagi. Baik Bapak dan Ibu, sekian penjelasan singkat yang kami berikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, atau jika Bapak Ibu ingin memberikan masukan juga diperbolehkan. Silakan. Ada satu pertanyaan atau masukan ya dari apa yang sudah dipaparkan dalam rangka yaitu untuk penghematan BBM. Kan tadi dijelaskan tentang mengenai mesin yang memakai bahan bakar minyak. Itu walaupun tadi tidak jelaskan atau apa minyak yang pertalite atau Pertamax atau Deslet, kita nggak tahu, tapi secara umum mungkin sama gitu, kalau penggunaannya harus efisien gitu ya. Nah, tapi mungkin ada yang kita belum dengar tentang bahwa kita kan sudah punya teknologi selain mesin bensin, ada mesin listrik. Apa itu bisa jadi solusi juga gitu dalam rangka untuk penghematan BBM. Yang kedua juga ada namanya gas. Jadi, beberapa angkutan umum mungkin sudah ada yang pakai BBM diganti dengan gas CNP kalau nggak salah. Itu apakah juga termasuk penghematan gitu? Bagaimana menyikapi hal ini ya? Apa memang lebih baik kalau sudah kita mau penghematan
harus dengan seperti itu, atau ketika ada teknologi lain kita bisa juga pakai teknologi yang lain. Itu aja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh Fatih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah mobil listrik dan gas bisa menjadi solusi hemat BBM? Intinya ya. Jadi jawabannya bisa sekali, bahkan bisa dibilang sangat efektif. Karena baik mobil listrik atau mobil bahan bakar gas memang dirancang untuk memangkas ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya terus fluktuatif atau tambah dan turun. Yang pertama dari mobil listrik sepenuhnya menggantikan BBM dengan daya listrik, yaitu dari baterainya. Tingkat kehematannya itu sangat tinggi, biaya pengisian daya listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli bensin Pertalite, Pertamax, atau Dexlite. Secara rata-rata biaya per kilometernya itu bisa 70% sampai 80% lebih hemat dibandingkan mobil konvensional. Terus yang kedua, perawatan juga lebih murah karena tidak ada komponen mesin rumit seperti oli mesin, busi, atau filter bahan bakar. Jadi paling yang diperawat dari baterainya itu. Terus kalau mobil, tapi ada tantangannya. Jadi kalau mobil listrik itu memang harga beli awalnya itu masih relatif mahal, dan di Indonesia ini khususnya di daerah Jakarta masih belum banyak pengisian mobil listrik, belum merata di semua daerah. Lalu kalau mobil gas biasanya menggunakan mesin bensin yang dimodifikasi dengan sistem converter kit agar bisa meminum gas seperti CNG atau LPG. Jadi tingkat kehematannya kalau dibanding dari mobil listrik cukup tinggi, cuma lebih lebih hematnya mobil listrik, karena kalau gas itu bisa menghemat sekitar 40 sampai 60% pengeluaran bahan bakar. Cadangan di Indonesia lebih banyak kalau gas. Iya, cadangan di Indonesia juga lebih banyak daripada BBM. Keunggulan lainnya juga mesin cenderung lebih bersih dari emisi karbonnya, lebih rendah daripada bensin atau diesel. Tapi ada tantangannya juga karena stasiun pengisian dari bahan bakar gas ini belum merata juga di Indonesia dan terbatas, cuman hanya di kota-kota besar seperti Jakarta. Selain itu, tabung gas bertekanan tinggi juga memakan ruang bagasi yang cukup besar. Jadi kesimpulannya, kalau mau nyari jangka panjang bisa beli mobil listrik karena apalagi di perkotaan. Jadi sering bertambahnya waktu bakal ada banyak stasiun listrik gitu, stasiun pengisian listrik. Terus kalau mau menghemat mobil yang udah ada tapi nggak perlu beli mobil lagi, bisa diubah menjadi gas, ya bahan bakarnya gas, dikonversi, bisa jadi alternatif gitu Pak. Baik, sekian jawaban dari Fatih. Apakah ada lagi yang ingin ditanya? Apakah kalau ganti knalpot jadi brong itu lebih boros atau sama aja? Ya, misalnya ada motor ganti knalpotnya. Ganti knalpot yang brong. Ya kan biasanya yang loss itu. Itu mempengaruhi nggak? Iya, pengaruhnya bensinnya atau tidak? Baik Pak, izin untuk menjawab. Jadi kalau untuk penggantian knalpot itu malah membuat BBM itu lebih boros dan beresiko untuk melanggar aturan kan. Jadi knalpot standar itu kan memiliki sekat untuk menahan tekanan balik gas buang. Dan knalpot brong membuat gas lebih cepat yang dapat membuat rasio udara dan bahan bakar di ruang bakar itu berubah. Jadi, jika penggantian knalpot tidak diimbangi dengan penyetelan ulang pasokan bahan bakar, pembakaran menjadi kurang optimal dan mesin sering terasa
berebet yang otomatis meningkatkan konsumsi BBM. Jadi intinya mempengaruhi. Iya. Malah membuat jadi boros BBM. Pasti. Ada lagi? Udah? Ada lagi? Kalau ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, cuma. Ada lagi kali tanya. Enggak. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai penghematan BBM. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.